Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel Pejuang Asam Lambung Asli. Nah, hari ini saya tepatnya ada di Puri Indah, Cemengkalang, Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini merupakan terapi menyenangkan teman-teman. Jalan-jalan di sini adalah tempat yang biasanya warga berjalan-jalan di sini. Tapi karena ini masih jam kerja, makanya udah terlihat sepi. Tadi kalau pagi-pagi betul banyak sekali orang berjalan-jalan. Namun saya sebelumnya perlu melakukan disclaimer dulu teman-teman, bahwa saya bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang ahli hipnoterapi, bukanlah seorang paranormal ya. Jadi saya hanyalah seorang yang pernah mengalami penderitaan sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, video kali ini saya akan menyampaikan seperti halnya para motivator yang mungkin teman-teman sudah melihatnya. Jadi ini adalah salah satu terapi ya teman-teman. Teman-teman yang masih berbaring, masih duduk-duduk, cobalah keluar rumah, berjalan-jalan di tempat-tempat yang terbuka, yang indah. Ini masih alami, masih banyak kicauan-kicauan burung. Jadi perasaan menjadi senang karena setelah teman-teman melakukan pemeriksaan medis yang sudah berganti-ganti dokter, minum obat segala macam, namun masih belum ada perubahan, dan dinyatakan oleh dokter bahwa teman-teman itu terkena sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Rata-rata dokter akan menyampaikan obatnya ada di diri kita sendiri. Inilah anehnya sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu rata-rata semua dibalikan kepada diri kita sendiri. Setelah melalui proses panjang ya, seperti mungkin teman-teman juga sudah mengalaminya, sudah periksa dokter, bahkan ke paranormal karena anggapan kita yang diguna-guna, dan itu juga tidak menemukan perubahan, tidak menemukan kesembuhan sebagaimana yang kita harapkan. Inginnya kita ini kan cepat sembuh, minum obat ini inginnya segera ada reaksi dan sembuh. Nah, inilah bedanya, namanya sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis tidak bisa dipaksakan semacam itu teman-teman. Proses sembuhnya kita itu perlahan-lahan sekali, jadi bertahap sekali, jadi butuh kesabaran yang begitu ekstra ya teman-teman. Nah, salah satunya sebagaimana saran-saran daripada motivator itu melakukan terapi, jalan-jalan di pagi hari, jalan-jalan di sore hari, kemudian ke tempat-tempat yang terbuka, karena kecenderungan para penderita sakit gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis maunya duduk-duduk, berbaring, menatap langit-langit kamar, dinding-dinding kamar, dan sebenarnya itu kan sangat membosankan. Tapi bagi si penderita itulah tempat yang paling nyaman. Padahal kita kalau mau bangkit keluar, memaksakan diri, memang awalnya harus dipaksa. Di tempat-tempat yang terbuka semacam ini, pikiran akan menjadi berbeda, pikiran akan menjadi bahagia. Jadi ingat ya teman-teman, sakit apapun, termasuk apalagi GERD, anxiety, psikosomatis ini, ya 50%-nya kesembuhan itu adalah rasa bahagia, rasa senang. Makanya ayo kita lakukan keluar rumah, syukur-syukur di alam terbuka ya, seperti tempat-tempat semacam ini. Ini saya juga mematuhi apa yang disarankan oleh para motivator yang sudah benar-benar sembuh dan bisa membagikan pengalamannya, karena dari sinilah semuanya itu bisa saya rasakan. Dulunya saya mungkin juga seperti teman-teman ini, berbaring, duduk, itu hampir sehari penuh, dan itu terjadi
berbulan-bulan bahkan tahunan teman-teman. Makanya kapan lagi, apalagi yang harus kita tunggu. Inilah saatnya teman-teman harus mulai bangkit secara perlahan. Paksakan dulu, jangan nuruti malas, karena ya ini rasanya orang terkena anxiety psikosomatis itu memang malas bukan main, pengennya ya duduk, pengennya hanya berbaring. Nah, ketika kita sudah keluar rumah, mampu berjalan-jalan yang jauh. Nah, kalau saya ini ya memang ini di sela-sela aktivitas saya sempatkan untuk berbagi kepada teman-teman, melakukan terapi. Nah, terapinya itu ya sebenarnya hal-hal semacam ini teman-teman. Bukankah terapi itu terus seperti halnya yang dilakukan oleh ini orang-orang yang memang benar-benar itu terapi murni, mungkin seperti di ahli medis misalnya sakit itu yang diterapi kakinya, ya kakinya itu yang harus diterapi terus-menerus. Tapi orang yang terkena anxiety psikosomatis itu terapinya itu pikiran kita diterapi biar senang terus-menerus, biar bahagia terus-menerus. Nah, yang membuat bahagia ya memang tergantung orang masing-masing. Kalau saya memang suka sekali tempat-tempat yang terbuka semacam ini teman-teman, di di bukit-bukit, di persawahan, di tegalan-tegalan ini cocok dengan jiwa saya. Mudah-mudahan ini juga banyak lah yang cocok dengan tempat-tempat semacam ini. Ada yang sukanya ke toko, ya silakan ke toko, ke mall-mall, silakan ke mall-mall. Kalau memang itu membuat suasana hati kita menjadi bahagia, lakukan saja, ya lakukan saja. Karena obatnya ya perasaan bahagia itulah, itu obat yang benar-benar nantinya bisa mengantarkan kesembuhan kita. Kita akan berkurang, sensasi demi sensasi akan satu persatu sensasi itu akan rontok, akan hilang, sehingga nantinya akan menuju ke kesembuhan total. Ya itu teman-teman, ini pertama kalinya saya melakukan berbagi cerita ini di alam terbuka ya baru kali ini, dan selanjutnya saya akan terus menerus di sela-sela waktuku, saya akan terus menerus memotivasi teman-teman, membagikan cerita kepada teman-teman tentang sakit gangguan asam lambung ini, karena ini adalah memang benar-benar obat yang sangat jitu teman-teman. Jadi rangkaiannya itu menemukan teman yang cocok, berjalan-jalan yang menyenangkan, di tempat-tempat yang membahagiakan menurut jiwa kita, menurut diri kita. Ini harus kita lakukan, jangan ditunda-tunda teman-teman. Karena saya yakin teman-teman sudah banyak sekali melakukan proses pengobatan, minum herbal, berobat medis, kemudian datang ke paranormal. Itu saya yakin semua sudah melakukannya. Lah ketika itu masih belum ada perbaikan, kemudian ada pemulihan yang berarti sebagaimana yang diharapkan teman-teman, maka ya inilah terapi yang semacam ini perlu kiranya teman-teman lakukan, perlu kiranya teman-teman coba, supaya pikiran kita akan mendapatkan nuansa baru, akan mendapatkan suasana baru, yang mana kalau kebahagiaan ini benar-benar bisa kita rasakan, lah itulah kesembuhan yang sesungguhnya. Walaupun itu nanti akan kebahagiaannya itu akan datang dan pergi. Seperti halnya saya ini, walaupun sudah beraktivitas normal, di sela pekerjaan, di sela aktivitas saya ini, saya sempatkan untuk membuat video ini kadang pikiran juga sering berdatangan kacau. Di tubuh ini perasaan tidak enak juga masih sering muncul, tapi ya ini harus kita paksakan terus-menerus ya. Kita harus paksakan terus-menerus, dan mungkin sementara ini dulu teman-teman untuk video saya yang ke-16. Mungkin video yang kemarin itu saya salah menyebut video ke 15, tapi saya menyebutnya ke 14. Ini yang ke 16 kalinya teman-teman video saya ini. Saya hanya berharap dengan konten yang saya buat ini, teman-teman setelah melihatnya, setelah mendengarkannya, video saya awal sampai sekarang ini ada kesamaan, dan ini bisa membantu teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali, dan memang harapan saya, mari kita berjuang bersama-sama agar kita segera
keluar dari jeratan sakit gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatis. Jadi ini ya teman-teman, sekali lagi saya bukan seorang dokter, bukanlah ahli hipnoterapi, bukanlah paranormal, tapi saya salah satu penderita yang cukup lama, lebih dari 2 tahun bahkan menuju 3 tahun. Namun sekarang saya sudah bisa melakukan aktivitas apapun, sudah makan mohon maaf, makanan-makanan pantangan yang disarankan sekarang semuanya sudah bisa saya makan kembali, walaupun saya harus tetap berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Itu ya teman-teman, sedikit video saya ini mudah-mudahan bermanfaat, dan ini merupakan jalan kesembuhan teman-teman. Mudah-mudahan semuanya segera menemukan obat yang cocok, kemudian metode-metode yang cocok, sehingga benar-benar teman-teman sembuh secara berangsur, sensasinya berkurang satu persatu. Harapannya semuanya nanti bisa segera menuju ke sembuh total. Sekian dan demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.